Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas case study dari AHP. Nah, ini kemarin sudah saya suruh kalian mentranslate dan mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jurnal tersebut. Jadi di sini kita menggunakan tabel skala Sati. Jadi ada 1, 3, jadi ini intensitas dari kepentingan. Jadi kalau 1 ini sama-sama penting, kalau 3 ini lemah, lebih ini 3 ini weak importance, salah satunya lebih lemah dibanding dengan yang lainnya. Nah, di sini kemampuan experience itu pengalaman dan judgment lagi yang satu dengan yang lainnya. Artinya penilaian yang satu dengan yang lainnya artinya salah satunya lemah. Kemudian yang ini 5 essential or strong important atau sangat penting. Ini demonstrated important, ini absolute important, artinya ini sangat-sangat penting atau wajib. Ini wajib ya, absolut. Kemudian nilai-nilai 2, 4, 6, dan 8 ini nilai di antara keduanya, artinya nilai ini berdekatan, nanti berdekatan sama pentingnya kah atau sama tidak pentingnya, ini bisa dikompromikan. Nah, kriteria 1 itu kita akan memilih, misalkan ada 3 komputer, komputer itu A, B, dan C. Kriteria 1 apa yang kita gunakan? Hardware expansibility. Nah, komputer A dibanding dengan komputer A ini akan menghasilkan 1. Artinya A banding A per A ini sama dengan 1. Kemudian A per B sama dengan 6 bagi 1, itu sama dengan 6. Artinya apa nilai 6 ini? Kalau nilai 6 itu adalah nilai di antaranya. Kalau ini sama-sama penting, artinya 1 banding 1, berarti komputer 1 sama pentingnya. Kalau 8 sama nilai di antaranya juga. Nah, ini ada matrik kalau A banding B, A banding A1, A banding B6, A banding C8, maka kalau B banding A, kebalikan dari sini. Berarti 1 banding 6. Artinya A-nya 1, B-nya 6. Makanya sini 1 per 6. Kalau C banding A, di sini A-nya 1, C-nya 8. Makanya di sini 1 per 8. Kemudian ini ada B banding C, ini 1 per 4. Karena di sini B-nya 4, kalau C-nya B-nya 1, C-nya 4, berarti di sini 1 per 4. Inilah cara membaca tabel kriteria yang pertama. Kemudian dari proses nanti iterasi pakai vektor prioritas, nanti dapat nilainya vektor prioritasnya 0,754, 0,181, 0,65. Dan kita akan mencari juga proses selanjutnya, kita cari lambda max-nya, indeks konsistensinya, rasio konsistensinya. Ini akan kita cari nilainya nanti 3,31, kemudian C-nya 0,0, CI-nya konsistensi indeksnya 0,6068, konsistensi rasionya 0,117. Nah, ini nanti hasil pembuktian perhitungan C1 ini nanti matrik yang 1 dikali dengan 0,7536 dikali 0,181 kali 0,63, nanti hasilnya menjadi 2,36 ini. Nah, kemudian nanti ada dia CI RI itu lambda max dibagi konsistensi indeksnya CI dibagi dengan RI nanti konsistensi rasio CR. Maka di sini 0,68 dibagi dengan 0,58. Ini 3 karena apa? Size dari matriks ini 3 kali 3. Ini 1, 2, 3. Maka kita pilih yang 3 sehingga yang ini kita pilih 0,58. Begitu juga nanti dengan kriteria kedua. A banding B untuk hardware maintainability. 1, ini dari apa banding A 1, B banding B 1, kemudian C banding C ini 1. Kemudian kalau A banding B 7, berarti di sini 1/7. B banding A.
Kalau di sini bacanya A banding B, 7. Berarti kalau di sini B banding A. Ini kolomnya A, barisnya B. Baris B dibandingkan A, maka 1/7. Ini nanti kita dapat priority factor-nya 0,23. Nanti kita cari di Excel-nya. Sama juga, ini matriksnya 3,3, nanti CRI-nya 0,68. Kita akan share, lihat Excel-nya. Nah, di sini ada hardware expansibility. Nah, di sini tadi matriksnya ada 1, 6, 8. Nah, ini kalau B banding A berarti 0,1/6 atau 0,161. Cara mencarinya, untuk mengiterasinya, kita normalisasikan dengan cara mencari jumlahnya. Jadi ini jumlahnya kita pakai sum. Klik sum, enter. Nah, kita tinggal klik and drag di sini. Ini artinya jumlah yang ini sama dengan 7,25. Jumlah 8 tambah 4 tambah 1, ini 13. Kalau sudah kita dapat jumlahnya, berarti untuk mencari angka-angka ini, kita peroleh dari, saya delete ya, angka 0,7 itu ini kita peroleh dari sama dengan ini, kolom A dibagi dengan total jumlah matriks yang tadi. Enter. Nah, ini. Kita bisa klik and drag ke bawah sini. Tetapi ini tadi harus dikasih kolom ini cuman selnya tunggal, sehingga kita butuh string di sini. Ada string. Supaya nanti kalau klik and drag menjadi nilainya benar. Kalau tidak kita kasih string, saya klik and drag, nanti bernilai salah. Ini tidak saya kasih string. Ya, kolom ini tidak saya kasih string, artinya kolom yang C3 dibagi C6, tidak saya kasih string, saya klik and drag, nanti salah. Kenapa salah? Karena sel yang ini tunggal tidak ada isinya, kosong. Makanya diperlukan tanda string. Berikutnya kolom yang B, ini untuk yang B ya, komputer yang B, hardware expansibility-nya. Yang ini kolom D3 dibagi dengan kolom D5. Jangan lupa tanda stringnya, kita klik and drag. Begitu juga dengan kolom yang C ini. C kita bandingkan dengan jumlah totalnya. Berikutnya kita cari geomin atau rata-rata ukurnya, rata-rata geometriknya. Rata-rata geometrik itu diperoleh dari perkalian antara metrik yang 1, 2, dan ketiga. Karena ini matriks 3 kali 3, maka kita akan kalikan. Berarti hasil normalisasi matriks yang pertama ini kolom G3 dikali dengan H3 dikali dengan I3 dipangkatkan 1/3. Inilah hasil geominnya atau rata-rata ukurnya. Kemudian kita totalkan geomin tadi, kita normalisasikan lagi matriks tersebut dengan geomin, angka geomin. Jangan lupa untuk memberi string, tanda stringnya. Kalau sudah 2 kali kita normalisasikan di geomin tersebut, maka kita akan memperoleh lambda max. Lambda max itu hasil dari perkalian nilai normalisasi terakhir dibagi dengan, dikali dengan matriks awalnya, total matriks awal tersebut. Atau bisa juga lambda max itu menggunakan ini, hasil kali kolom yang ini dengan kolom matriks yang pertama ini, 1, 2, 3 ini. Ini dikali ini, kemudian yang 6 dikali dengan 0,118, kemudian 8 dikali 0,063, dan seterusnya. Itu lambda max. Atau juga bisa kita menggunakan lambda max itu cara mencarinya dengan kita kalikan kolom C6. C6 itu kita ini total dari metrik tadi yang awal yang belum dinormalisasi dikalikan dengan normalisasi ini terakhir. Ini untuk lambda max. Jadi
Totalnya kita dapat 3,135. Kemudian indeks konsistensinya diperoleh dari lambda max dikurang dengan 3. Kenapa 3? Karena matriksnya 3 kali 3. Kemudian dibagi dengan 3 kurang 1. Ini lambda konsistensi. Indeks konsistensinya. Berikutnya kita akan cari juga konsistensi rasio. Konsistensi rasio itu diperoleh dari CI dibagi dengan RI. Artinya nilai ini 0,068 ini dibagi dengan ketetapan RI. 0,58 ini diperoleh dari matriks kita tadi, matriks 3 kali 3. Jadi konsistensi rasionya di CI dibagi dengan RI. Itu ada di tabel yang kita lihat tadi. Sehingga kita peroleh konsistensi rasionya 0,117. Kemudian untuk hardware maintainability, ini kita normalisasikan dulu. Dari yang A, komputer A dibanding dengan komputer A tadi 1. Kemudian komputer A dibanding dengan B, ini 7. 7 itu tadi kita lihat skala Sati. 7 itu menunjukkan apa? Kemudian kalau di sini B dibandingkan dengan A, berarti di sini 1/7. Kalau di sini 0,2, berarti ini A dibandingkan dengan C 1/5, karena di sini 5, berarti di sini 1/5. Ini hardware maintainability. Sama juga matriksnya kita total dulu, kita normalisasi, kita cari geominnya, kita normalisasi lagi, kemudian kita cari lambda max-nya, konsistensi rasionya, dan indeks konsistensi, kemudian konsistensi rasionya. Ya, kita cari dulu sum totalnya dulu untuk matriks kedua di hardware maintainability. Yaitu sum, kita jumlahkan 1 tambah 0,142 tambah 5. Setelah itu kita normalisasi, artinya kolom yang ini kita bagi dengan yang ini. Kita letakkan hasilnya di sini. Kemudian kolom yang ini bagi dengan yang ini, letakkan hasilnya di sini. Jadi seperti ini. Supaya cepat, jangan lupa kolom yang ini dikasih tanda strings. Jadi di sini 1 dibagi 6,14 itu sama dengan 0,774. Ini normalisasinya. Kemudian kita klik and drag. Baru kita cari geominnya. Geominnya itu ingat rata-rata kalikan normalisasi ini, kolom yang ini 0,77 kali 0,9 kali 0,01 dipangkatkan 1/3, karena ininya 3 ya. Hasilnya kita cari, lambda max-nya juga kita peroleh dari normalisasi ini. Ini dikali dengan C13. C13 itu tadi yang ini. Total dari matriks pertama atau matriks yang pertama yang belum dinormalisasikan. Kemudian cari konsistensi indeksnya. Setelah itu kita cari konsistensi rasionya. Kita peroleh ini. Berikutnya untuk kriteria finance yang available itu sama juga. Ini matriksnya 1, A banding A itu 1, A banding B 8, A banding C 6, kemudian ini B banding A berarti 1/8. C banding A berarti 1/6. Berikutnya juga seperti itu. Kalau di sini 4, C banding B itu 4. Berarti di sini C banding B 1/4 atau 0,25. Nah, ini kita jumlahkan matriknya. Kita jumlahkan ke bawah, jumlahkan cari totalnya, kemudian kita normalisasi, cari geomin, normalisasi lagi, cari lambda max, CI-nya, CR-nya kita cari, dan seterusnya. User friendly juga seperti itu. Nah, berikutnya adalah keempat kriteria tersebut. Berarti kita kalikan lagi, cari juga normalisasi untuk kriteria tersebut. Nah, kalau kriteria 1 ini sama dengan 1, kemudian kriteria 2, 1 dibanding kriteria 2 berarti ini 5. Nanti dilihat di skala Sati, 5 itu apa? Kemudian C1 dibanding C3 itu angkanya 3, berarti nanti kamu lihat di skala Satinya 3 itu apa. Kemudian yang C4 kita bandingkan juga. Berikutnya setelah kita bandingkan, ini hasilnya diperoleh, kita jumlahkan matriks tersebut.
Kita jumlahkan, panggil sum, ini sum ya, kemudian kita kopikan ke samping, kita normalisasikan, artinya yang ini bagi dengan totalnya. Kemudian kita cari rata-rata geometrinya atau rata-rata ukurnya. Nah, berarti ini karena ini 4 kriterianya, jadi matriksnya itu 4 kali 4. Jadi di sini 1/4 bandingnya, akar 4, akar pangkat 4. Nah, seperti itu. Kita klik and drag, kita jumlahkan, panggil sum, normalisasi lagi, kita cari lambda max-nya, CI-nya, dan CR-nya, seterusnya. Nah, dari sini kita peroleh nih angka-angka, ini konsistensinya kita peroleh 0,59 ini. Nih, 0,59 kriterianya. Kita letakkan di sini. Ini kriteria pertama, kita peroleh normalisasinya angkanya 0,5529 atau kalau kita bulatkan 0,553. Yang kriteria kedua 0,13, kriteria ketiga 0,27, kriteria keempat 0,04. Kemudian kita bandingkan tadi ke barang A, komputer A. Komputer A itu yang sudah dinormalisasikan tadi yang ini. Nah, ini kita masukkan, kita masukkan di sini. Nih, kita masukkan di sini C3, kita masukkan di sini C4 juga, ini C4 ya, kriteria 4. Nah, berikutnya dari kriteria dan alternatif ini kita peroleh final prioritasnya itu dengan cara mengalihkan. Jadi kriteria 1 tadi yang sudah dinormalisasi dikalikan dengan yang ini ditambah kriteria B dikalikan dengan kriteria 1. Kemudian C dikalikan kriteria 1. Yang berikutnya, kolom berikutnya juga demikian, sehingga kita perolehlah nanti hasilnya, final report-nya 0,68, 0,13, dibulatkan ya, 0,14. Nah, dari hasil ini, final report ini, kita akan tahu mana barang yang lebih bagus. Jadi yang di sini nomor 1 itu nilai paling tinggi A, yang kemudian C. Jadi A lebih bagus daripada C. Dan C lebih bagus daripada B. Jadi dari sini sudah kita tahu. Nah, sampai di sini untuk mencari angka-angka ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan chat di ruang diskusi.